penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi qalbun. Malaikat tidaklah akan masuk rumah yang di dalamnya ada seekor anjing. Nah, sebagian besar orang mungkin memahami hadis ini secara zahir. Malaikat nggak akan masuk ke dalam rumah yang penghuninya memelihara anjing. Nah, tetapi bagi ulama-ulama batin, ulama-ulama sufi, di samping makna zahir, pasti ada makna lagi yang lebih tinggi. Nah, ini adalah kita mengambil jalan iktibar, mengambil jalan ibroh, atau mengambil pelajaran dari sesuatu yang zahir kepada yang batin. Jadi kita menyeberang di sini. Dia tidak terbatas apa yang tersurat, tapi kita juga mencari sesuatu yang tersirat. Nah, kalau kita mau dan selalu mengkaji, kita menelaah dengan akal dan pikiran kita selalu mengembara, maka kita akan memahami segala rahasia-rahasia. Karena segala perkataan-perkataan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu pasti mengandung rahasia, mengandung sir. Begitu juga ayat-ayat di dalam Al-Quran pasti ada sesuatu makna yang batin. Nah, tidak hanya makna yang zahir, yang tersurat. Innalil Qur'ani zahiran wa batinan. Sesungguhnya Al-Quran itu mempunyai makna zahir dan juga mempunyai makna yang batin. Nah, kita kembali lagi kepada hadis di atas. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada seekor anjing. Jadi rumah yang kita ketahui ini adalah bangunan buatan manusia, betul. Nah, sedangkan hati ini adalah ibarat rumah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati itu ibarat rumah, karena hati ini adalah letak jatuh pandangannya Allah. Hati adalah tempat tinggalnya malaikat, tempat tinggalnya turun pengaruh-pengaruh dari malaikat. Nah, sedangkan itu tadi sifat-sifat buruk seperti marah, syahwat, serakah, iri, dendam, hasut, galak, sombong, dan lain-lain, itu ibaratkan anjing yang menggonggong, yang menganjing-anjing di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita ini selalu dipenuhi dengan sifat ini, maka bagaimana malaikat akan masuk ke dalam hati kita? Sedangkan cahaya ilmu tidaklah Allah turunkan ke dalam hati seseorang hamba kecuali pasti melalui perantara malaikat. Nah, begitu juga rahmat Allah, hidayah Allah, ilham, intuisi, semua itu diurus oleh malaikat Allah yang Allah turunkan buat hati kita. Ini di sini. Karena apa? Karena malaikat itu makhluk yang suci, ahli ibadah, dia terhindar daripada perkara-perkara yang tercela. Karena hati yang bersih itulah yang akan bisa menentukan malaikat pembawa rahmat, pembawa sakinah, pembawa ilmu dan sifat-sifat arif dan segala bentuk kebaikan untuk singgah dan menetap di hati kita. Karena hati, ya, hati kita apabila ia kosong dari sesuatu yang tercela, maka ia akan terpenuhi dari sesuatu yang terpuji. Nah, inilah pembeda antara rumah ungkapan lahir daripada buatan manusia dengan rumah ungkapan batin, yaitu hati buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mendetail kita bahas. Wallahu a'lam.